Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Endang Lestari dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 9 Januari 2023. Selamat pagi Oma Endang. Selamat pagi juga. Apa kabar Oma? Baik-baik aja. Puji Tuhan, sehat ya Oma? Sehat, ya. Puji Tuhan. Oma, hari ini kita mau bercerita tentang salah satu orang kudus, siapa Oma? Yaitu Andreas Korsini. Andreas Korsini, oke. Bisa Oma ceritakan bagaimana kehidupan awal dari Santo Andreas Korsini ini? Jadi Santo Andreas ini lahir ada di Florence pada tahun 1302 dari pasangan suami istri, yaitu wali kota dari Florence, yaitu Nicola Korsini, dan istri atau ibu Gemma Dehli Strasia Bende. Keduanya ini merupakan pasangan yang sangat taat dan saleh hidupnya. Baik. Tetapi yang disayangkan putranya, dia ini adalah satu keluarga. Jadi ayahnya ini, Nicola ini adalah penguasa di Florence. Jadi mereka bisa dikatakan bahwa berasal dari keluarga yang kaya ya Oma? Dan kaya. Yang disayangkan ini putranya ini suka berfoya-foya hidupnya. Jadi Andreas kecil ini suka berfoya-foya Oma? Jadi sampai remaja dia juga berfoya-foya dan sering melakukan hal-hal yang memalukan gitulah ceritanya. Yeah. Ini yang menyebabkan bahwa ibunya itu menjadi begitu sedih, memikirkan sang putra yang jauh daripada Tuhan. Yeah. Oleh karena itu, sebagai seorang yang taat beragama, ia selalu berdoa untuk sang putra. Kita ingat masalah Santa Monica ya. Iya, betul. Nah, ceritanya hampir sama ya, bahwa sang putra yaitu Agustinus dulunya itu suka berfoya-foya juga, dan suaminya juga demikian. Tapi berkat doa daripada Santa Monica, akhirnya Agustinus itu tumbuh menjadi seorang santo yang besar ya. Dan suaminya dari Monica itu akhirnya bertobat dan menjadi orang yang saleh juga ya. Dalam kesedihannya itu si ibu itu hanya bisa berdoa. Siang malam dia itu berdoa supaya sang putra itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pada suatu kesempatan si ibu itu cerita pada Andreas bahwa kelahirannya itu sangat didambakan. Dan ketika Andreas itu lahir, langsung oleh ibunya itu dibawa ke gereja ya, untuk dipersembahkan pada Yesus sebagai Tuhan dan Sang Bunda Maria. Mendengar cerita sang ibu itu, Andreas menjadi begitu sedih ya, dan dia merasa begitu bersalah. Oleh karena itu dia dengan kesedihan yang besar dia katanya lari sampai dia mencari patung Bunda Maria untuk dia menyatakan perasaan sedih dan bersalahnya atas kelakuannya yang sudah dilakukan pada hari-hari yang lalu. Ya,
itu semuanya karena rahmat ilahi lah. Iya, Ya. Maka perasaan hatinya yang seperti batu semula, yang semula tidak mau mendengarkan segala nasihat ibunya, menjadi cair dan berbalik, dia menjadi seorang yang bertobat dan saleh. Iya. Inilah adalah titik kehidupannya dimulai ya. Oleh karena itu ya selanjutnya datang ke Biara Karmel. Jadi Andreas ini memutuskan untuk masuk biara, Oma ya? Ke biara dia. Dan pada tahun dalam usia yang ke-26 dia itu menerima jubah keimanannya. Lalu sesudah begitu ia diutus ya oleh atasannya untuk datang ke Paris dan ke Paris untuk belajar lagi. Jadi setelah menerima jubah, iya dia itu langsung Andreas dikirim langsung untuk dikirim ke memperdalam Paris. pelajaran agamanya Iya. itu. Sesudah itu ya dikirim ke Paris, itu tidak berlangsung lama ya. Dia terus meninggalkan Paris menuju ke Pisa. Sebabnya ada suatu rapat perkumpulan dengan suatu organisasi di sana. Dia ada di Pisa itu sekejap, setahun kemudian dia itu kembali lagi ke kotanya Bali, sebabnya dia diutus untuk menjadi konselor dari provinsi Tuscan ya. Selanjutnya dari sana dia tahun itu pada tahun 1343 ya, dia itu lalu diutus lagi menuju ke Florence untuk suatu tujuan rapat itu, di mana ia diputuskan menjadi superior. Kepala biara di sana. 2 tahun kemudian oleh Bapak Sri Paus diangkat menjadi uskup berhubung uskup yang sebelumnya itu meninggal. Dari pribadi ya yang semula meninggalkan gereja dengan perbuatan yang sangat tercela, sekarang dia menjadi seorang uskup. Luar biasa sekali. Nah ternyata sifatnya itu dia itu sangat merakyat dan sangat saleh sekali. Yeah. Dia itu mengkaulkan diri ya untuk memegang teguh regula Karmel. Jadi itu hidup miskin dan saleh. Ya. Dan selain itu dalam perjalanan karirnya itu dia diusulkan untuk menjadi seorang yang lebih mendalami keimanannya itu dengan hidup miskin dan memperhatikan orang-orang yang sakit dan menderita. Sebagai seorang uskup sebenarnya dia bisa berbuat apapun ya, tapi dia memilih memegang teguh aturan-aturan dari Ordo Karmel. Oh ya Oma, saya sempat baca sedikit tentang Santo Andreas ini bahwa beliau sempat menuliskan beberapa buku. Bisa Oma ceritakan? 25 buku malahan ya dia. Jadi dia di sana dia menulis tentang metode dan bahan-bahan yang
harus dikuasai oleh imam-imam Karmel. Ya. Selain berdoa dan mengerjakan pekerjaannya yang lain. Dia juga sangat concern dan prihatin memperbaiki gereja-gereja yang rusak, antara lain Katedral Santa Maria. Ya. Ya. Pada zaman dulu, saatnya waktu Andreas itu masih menjadi uskup, jadi kalau ada bangsawan berselisih dengan bangsawan yang lain, itu sering terjadi perkelahian yang hebat sampai harus seperti berperang gitu. Dengan jiwanya yang sangat memiliki mutu untuk perdamaian, maka Andreas sebagai juru yang adil dan jujur untuk mencegah semua itu terjadi. Sehingga sejak itu tidak lagi ada terdengar bahwa bangsawan itu dan bangsawan itu berkelahi masalah yang sepele yang menjadi seperti perang begitu. Maka damailah keadaan Florence saat itu. Lalu bagaimana kisah akhir dari Santo Andreas ini sendiri, Oma? Ya, dalam usianya yang 72 tahun, akhirnya pada tanggal 6 Januari tahun 1374 beliau meninggal. Nah, meninggalnya itu saat itu dia ada di kota di mana keuskupannya itu berdiri, yaitu Pistola ya. Tapi Pistola ini adalah suatu daerah masih termasuk Florence ya. Oleh karena itu masyarakat di Pistola itu menghendaki jenazahnya itu dikuburkan ada di Pistola. Tetapi masyarakat di Florence menghendaki jenazah beliau itu dikubur di Florence. Karena begitu cintanya kepada para uskup saat itu ya. Ya, atas bantuan dari adiknya yang juga menjadi uskup, akhirnya jenazah itu bisa dipindahkan ke Florence. Ya. Relikuinya sekarang kita bisa menemukan di gereja Santa Maria del Carmen di Florence. Dan pada tahun 1629 Andreas ditetapkan sebagai orang kudus oleh Paus Urbanus yang ke-8. Jadi dia mendapatkan nominasi sebagai seorang kudus ya, yang semula seperti Santo Agustinus, semula orang yang hidupnya tidak terpuji menjadi seorang santo. Ya, luar biasa sekali, Oma. Sehingga bisa menjadi Santo Andreas Consini. Baik, Oma, terima kasih atas sharingnya hari ini. Dari Santo Andreas Consini ini kita bisa belajar tentang ketekunan dalam berdoa. Seperti halnya Santo Andreas sendiri, dulunya hidupnya kurang terpuji di mata Tuhan, tapi berkat doa dari ibunya, jadinya bisa meluluhkan hatinya sehingga bisa berbalik menyembah Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Oma, atas ceritanya, dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Andreas Consini, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.